Seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta depresi karena dipaksa berjilbab di sekolahnya. Awalnya siswi itu biasa saja ketika mengikuti program sosialisasi di sekolah, tapi kemudian dia dipanggil ke ruangan BP dan diinterogasi oleh 3 orang. Anak ini diomeli karena tidak berjilbab. Kemudian setelah puas mengomel, mereka memaksa anak tersebut untuk memakai jilbab. Padahal anak tersebut dengan tegas telah mengatakan dia belum mau mengenakan jilbab. Akibat perundungan ini, si anak menangis 1 jam di toilet sekolah. Ia baru keluar setelah pintu toilet digedor. Si anak keluar toilet dengan tubuh lemas dan dibawa ke ruang perawatan. Beberapa hari kemudian, si anak mengurung diri di kamar. Ia benar-benar mengalami tekanan batin yang hebat. Peristiwa serupa terjadi di Jakarta. Para orang tua murid yang keberatan anak perempuannya dipaksa mengenakan jilbab mengadu ke DPRD DKI Jakarta. Dalam laporan itu, ada 2 sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berjilbab, sebuah SD negeri di Tambora dan SMP negeri di Kebonjeruk. Ini adalah fenomena yang mengejutkan. Pasalnya, pemaksaan berjilbab itu terjadi di 24 provinsi di Indonesia. Jika ini dibiarkan, anasir jahat yang suka memaksakan tafsir keagamaan mereka akan berkuasa. Human Rights Watch atau HRW baru saja merilis temuan pada 21 Juli 2022. Laporan itu berisi wawancara lebih dari 100 perempuan yang pernah mengalami intimidasi, kekerasan, dan dampak jangka panjang karena menolak memakai jilbab. Temuan HRW menyebutkan, di sekolah-sekolah siswi yang tidak mau berjilbab dipaksa mengundurkan diri dari sekolah. Sementara beberapa pegawai negeri sipil atau PNS perempuan, termasuk guru, dokter, kepala sekolah, dan dosen, kehilangan pekerjaan mereka atau terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya karena pemaksaan jilbab. Seorang penyair di alumnus pesantren di Padang Panjang, Sumatera Barat, Zubaidah Zohar mendapatkan ancaman pembunuhan berupa peretasan dan peracunan. Hal itu terjadi setelah dia adu argumen teologi soal jilbab dengan Gus Rizal Gazahar, Ketua Umum MUI di Sumatera Barat pada 28 Februari 2021. Rekannya Denny Rahayu juga mendapatkan ancaman pembunuhan, kebanyakan dari anggota grup Facebook alumni sekolah. Dia dibully dan diancam. Keduanya kemudian melaporkan ancaman tersebut ke polisi. Namun belum ada indikasi polisi telah melakukan penyelidikan yang berarti atas pengaduan tersebut. Ada kesan hukum tumpul berhadapan dengan segerombolan masyarakat yang terjebak fanatisme akut. Saat Saudi Arabia semakin moderat, Indonesia malah makin terbelakang. Contohnya dalam hal pemaksaan jilbab. Saudi sudah mencabut hukum kewajiban jilbab di depan umum. Sementara di Indonesia, upaya syariatisasi Indonesia terus dibangun di segenap lini. Bagi sebagian orang, jilbab dianggap wajib. Pendapat itu kemudian dipaksakan pada orang lain. Padahal kewajiban jilbab dalam Islam bukan pendapat tunggal. Ulama-ulama terdahulu di Indonesia juga sangat moderat. Istri-istri ulama besar itu terlihat tidak berjilbab dalam fotonya. Pendek kata, sebelum paham anarkis masuk, Islam di Indonesia cenderung moderat dan terbuka. Beberapa orang yang konservatif kemudian memberontak dan ingin mendirikan agama Islam. Kasus pemaksaan jilbab terus terjadi karena surat keputusan bersama 3 menteri dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 3 Mei 2021. Uji materi terhadap SKB 3 menteri itu dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat pada 8 Maret lalu. Dalih MA membatalkan SKB 3 menteri itu adalah karena dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya. Publik kecolongan dengan judicial review terhadap SKB 3 menteri itu karena dilakukan dengan diam-diam. Akhirnya, kelompok yang menghendaki syariatisasi di Indonesia menang. Sekarang tanpa SKB 3 menteri itu, wilayah yang doktrin agamanya kental bisa berbuat seenaknya, termasuk memaksakan jilbab pada siswi muslim dan non-muslim. Kemunduran yang sedang terjadi di Indonesia itu harus segera dihentikan. Semua orang harus bangkit dan melawan pemaksaan jilbab. Jangan sampai kelompok intoleran dan anarkis berkuasa di bumi Indonesia. Jika itu terjadi, Indonesia yang damai dan kaya budaya ini akan sirna.